Anda kembali menyaksikan Closing Bell dan kita ke informasi terkait mengenai sektor ekonomi kreatif. Ikraf ini menjadi satu dari penyokong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Dan di tengah pandemi COVID-19, ekonomi Kota Malang ini tumbuh dalam kisaran 3,83 hingga 4%. Industri kuliner subsektor makanan siap saji dan juga frozen food menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar, apalagi ditambah dengan penjualan melalui sistem online. Menurut Wali Kota Malang, Sutiaji, ekonomi kreatif tidak pernah turun sehingga harus terus didorong pertumbuhannya. Apalagi kekuatan ekonomi Indonesia berada pada sektor mikro yang tidak terlalu banyak terpengaruh situasi ekonomi secara global. Sejauh ini, ekonomi Kota Malang berkontribusi 60% bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Dan untuk mengulas bagaimanakah kondisi perekonomian Kota Malang saat ini tetap bisa tumbuh di tengah kondisi pandemi COVID-19, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia Wali Kota Malang Sutiaji. Makanya kita dengan protokol kesehatan lengkap. Selamat sore Pak Sutiaji, Pak Wali Kota. Kita dengan protokol yang lengkap. Sudah dengan distancing begitu ya, jauh dan juga face shield begitu ya, ini pasti keamanannya juga terjamin. Tapi menarik untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kondisi terkini Kota Malang, karena datanya sangat bagus, pertumbuhan ekonominya sangat bagus. Di tengah pertumbuhan ekonomi kita yang berada di zona negatif, Kota Malang mampu tumbuh. Seperti apa Pak Wali Kota? Jadi pertama kami harus meyakinkan masyarakat ya, bahwa sebetulnya COVID-19 ini kan ujian dari Tuhan ya, bagaimana cara kita mensikapi. Tentu kami membangun pertama optimisme, tapi optimisme itu kan bekal kita, jadi kita punya keimanan itu kayak idealisme, optimisme. Tapi tidak bisa namanya optimisme itu harus tidak disertai dengan ikhtiar. Maka ada sebuah modal keyakinan, idealisme yang kuat, bahwa kita maknai bahwa yang namanya COVID-19 ini adalah ujian bagi kita, tapi tidak ada kalimat yang ujian itu kan pasti nanti ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya gimana? Ya tentu kita harus pakai protokol COVID ya. Jadi physical distancing seperti kita saat ini ya. Terus kita biasakan pola hidup yang sehat, ini yang kita kuatkan. Sehingga masyarakat ini yang kita kuatkan dulu. Ketika masyarakat kuat, maka diajak untuk menjalankan sesuatu itu enak. Tapi di saat masyarakat kita sudah lumpuh bahwa dihantui dengan persoalan-persoalan ini, yang memang sebelumnya saya kira orang hidup sudah banyak persoalan, tapi ini kan persoalan-persoalan makro yang tidak ditemui ketika pada posisi-posisi normal gitu loh. Berbeda permasalahannya gitu ya Pak. Nah tentu kami menguatkan dengan banyak cara ya. Saya lihat tipologi masyarakat kami ya, ada masyarakat yang memang di sini adalah masyarakat urban yang tingkat pendidikannya insya Allah sudah terasimilasi dengan banyak mahasiswa. Ada masyarakat paternalistik, yang masyarakat paternalistik dan saya pegang yang key people aja. Kunci-kunci masyarakat untuk mendekati kepada masyarakat itu bahwa ya ini harus kita lalui. Kita tidak boleh berpangku tangan, tapi kita harus berusaha. Yang namanya pandemi ini kita harus ekstra ya. Asalnya kita bisa santai-santai, tapi saat ini kita tidak bisa santai-santai. Ini bekal awal kami. Bekal awal ya. Supaya masyarakat kita bisa kuat gitu ya, bisa kuat, Pak Wali Kota ya. Kalau kita mundur ke situasi sebelumnya kan dulu pernah Pak Wali Kota kalau tidak salah juga sempat ingin supaya lockdown itu secara nasional dan sempat menyarankan begitu ya, karena kita juga lihat beberapa kota di beberapa negara besar pun melakukan hal yang sama. Tapi sekarang kayaknya agak-agak melawan nih kalau mau ada jilid keduanya nih ya. Seperti apa Pak Wali Kota? Gini, lockdown itu ya, saya memang menyarankan dulu secara nasional dan bahkan itu sempat menjadi isu-isu nasional. Karena hemat saya waktu dulu ya, memulai dan mengakhirinya jelas. Karena apa di awal? Jadi yang namanya mutasinya virus juga masih terpantau dengan mutasinya, belum transmisinya. Jadi transmisi ini dari mana bisa deteksi ya. Mutasinya juga masih tidak lama-lama. Ini harus dimulai dicegah. Dan pencegahannya saya kira kalau dulu kan mutasinya kemampuannya hanya 14 hari. Maka kita tidak butuh waktu banyak. Paling lama dulu 30 hari atau 40 hari ya, 10 hari untuk meyakinkan masyarakat bahwa pangan masuk kepada masyarakat. Jadi tidak ada rasa kegamangan. Jadi 10 hari atau 20 hari masyarakat sudah bahwa ini loh, kamu tidak usah keluar rumah, makan sudah disiapkan oleh negara ya. Setelah itu baru kita jangan ada orang yang keluar, negara kita matilah. Setelah itu kita bangkit, karena apa? Negara-negara kita dari masing-masing perbatasan kita kan dihalau oleh
pulau-pulau. Jadi lebih mudah ya. Itu di awal itu. Nah, akhir-akhir ini saya kira lockdown sudah tidak efektif karena apa? Satu, transmisinya kita sudah banyak orang OTG, kita aja kenapa harus pakai physical distancing? Betul. Kita tidak tahu ya. Maka kami lakukan kemarin ketika kita bertemu dengan dikumpulkan oleh gubernur, semua kepala daerah, saya yang menyuarakan yang paling all out ya. Saya orang yang pertama yang tidak setuju dengan PSBB. Kenapa itu diterapkan? Percuma PSBB saat ini kan hanya mengunci sesaat dan terus nanti akan bertambah tidak bisa menyelesaikan masalah. Satu sisi ketika PSBB jujur aja nanti ekonomi kita juga kita tidak bisa jalan dengan baik ya. Tinggal menurut kami saat ini apa yang bisa dilakukan adalah bagaimana masyarakat difahamkan bahwa kita harus bisa menjaga diri kita sendiri-sendiri. Kita bisa menjaga ketika kita mampu disiplin menjaga maka ekonomi tetap harus jalan. Karena kita tidak tahu ya lawan bicara kita ini orang-orang yang juga termasuk dia membawa virus juga. Betul. Seperti apa yang dibangun di Kota Malang sendiri dan warga Malang sendiri begitu ya untuk tetap disiplin, karena di beberapa daerah mungkin di kota besar di Indonesia maupun di luar mungkin harus ada sanksi sehingga kemudian baru disiplin begitu ya. Seperti apa yang kemudian dibangun di warga Kota Malang sendiri nih Pak Wali Kota? Kami sudah kami ciutkan Mbak. Jadi ngawasi orang itu sudah saya sampai kepada RT RW. Awalnya kami untuk membangun disiplin itu kan kami harus menjadi contoh lah. ASN wajib, dia harus bisa memberikan literasi dan pembelajaran kepada 1 orang 10. 1 ASN memberikan kepada 10 KK, asalnya gitu. Setelah itu kan masyarakat pelan-pelan akhirnya sadar. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya disiplin itu kan ada 2 cara. Satu berbaik punishment, ada yang 2 adalah kesadaran mereka sendiri. Nah, tumbuh kesadaran saya kumpulkan macam-macam ya, dari kelompok gereja, kelompok masa ya, FKUB kami datang. Jadi kami datang kepada semua orang beragama, kami minta jenengan punya umat ya. Apa artinya kita punya hidup tapi tidak ada kehidupan? Ya kita hidup tapi tidak punya kehidupan, kenapa? Masa depan kita nanti mungkin akan tidak bisa jalan ketika apa? Ekonomi kita tidak bisa bergerak. Maka caranya gimana? Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dengan cara apa? Disiplin dan disiplin. Ya gitu. Kalau data terkini sekarang untuk apa ya istilahnya penyebaran COVID-19 sendiri di Kota Malang Alhamdulillah cukup tertanggulangi berarti ya Pak Wali Kota ya? Ini terpantau Mbak. Jadi kami tetap lakukan tracing, 3M tetap kami lakukan ya. Dan sekarang setiap orang sudah bisa tracing Mbak. Dulu kan mungkin dari Puskesmas saja. Sekarang Pak RT, Pak RW ini sudah ini ya. Jadi orang ini dideklar dia kena COVID ya. Maka secara spontanitas mereka oh ya ini berarti orang yang punya pernah kontak langsung, dia mendaftarkan malah, tidak usah nyari. Oh Pak, saya pernah Pak, saya pernah. Akhirnya kesadaran yang terbangun karena dengan kesadaran baik. yang dibangun begitu ya. Karena dia juga khawatir kan. Pagi tadi saya barusan dapat WA, Pak saya mohon maaf, ada enggak ini obat ya gitu. Saya barusan kontak dengan orang yang positif. Beberapa hari yang lalu, nah sekarang masuk. Ini artinya kan kesadaran dari masyarakat sudah mulai terbangun. Nah, alhamdulillah ketika ini sudah terpantau dengan baik, selain kami sudah kerjasama dengan BPJS, dengan orang-orang yang sudah punya komorbid itu, ada 19.000 orang yang punya komorbid, itu kami lingkari gini Mbak. Orang-orang ini pergerakannya terpantau dengan WA group di masing-masing ya FKTP. Jadi fasilitas memanfaatkan kesehatan teknologi dengan maksimal Pak Wali Kota ya. Jadi ada grup masing-masing. Kami kuatkan yang namanya puskesmas, terus klinik-klinik, pantauan prolanis itu dikuatkan. Yang sehingga orang ini risiko terpaparnya tinggi. Kalau terpapar risiko kematiannya tinggi. Ini yang kami sudah 3 bulan yang kemarin sudah kami lakukan itu. Luar biasa. Pak Wali Kota, kalau kita mundur ke belakang kan waktu itu sempat juga beberapa tempat melakukan lockdown dan pelan-pelan sekarang lagi mencoba untuk bangun perekonomiannya. Tapi ternyata Kota Malang luar biasa begitu ya untuk pertumbuhan ekonominya karena masih berada di zona positif. Dan kita tahu Malang kan sangat terkenal dengan industrinya, mungkin pariwisatanya juga, gitu ya, pertaniannya juga. Nah, seperti apa sih memaksimalkan sektor-sektor yang ada di Malang untuk menopang pertumbuhan ekonomi Kota Malang nih Pak? Kita gini ya, jadi cukup unik kalau Kota Malang, Mang.
Jadi Kota Malang itu kota kecil tapi memang banyak dihuni oleh mahasiswa. Setelah saya kemarin kan gini, awalnya ini sampai belok dikit ya, di saat perguruan tinggi, ada 2 perguruan tinggi PTN yang mau ujian, yang mau penerimaan mahasiswa baru, ya, yang dia harus pakai luring ya. Maka saya sampaikan, coba dilihat ya, berapa mahasiswa yang mau daftar, yang mau masuk di sini. Ternyata waktu itu kurang lebih 40.000. Terus dia dicek, ternyata dari 40.000 itu sudah ada 60% dia udah berada di Kota Malang. Artinya dalam posisi sini mahasiswa saat ini sudah banyak masih banyak yang di Kota Malang. Nah, termasuk ini tercermin dengan data-data pertumbuhan ekonomi ini Pak Wali Kota, ya, luar biasa pertumbuhannya. Pertumbuhannya, jadi gini, kita lihat pertumbuhan dari skala yang kemarin itu saat ini ya. Memang dari BPS belum mempublish ya pertumbuhan untuk yang saat ini. Tapi dari sektor-sektor itu sudah kelihatan. Pertumbuhan kredit itu kan biasa rata-rata ini anomali. Di daerah lain semuanya tidak. Betul. Tapi di Kota Malang pertumbuhan kredit itu 3,70. Kok bisa gitu Pak? Ya makanya ini lah kalau pertumbuhan kredit segitu ya artinya berarti pertumbuhan ekonomi sektor-sektornya ini bangkit, bergerak ya. Makanya kemarin OJK kaget juga nih. Padahal jangan asal-asalan mencairkan kan ya. Dilihat dari indikator-indikator, heran Pak ya. Ternyata kemarin kita kan punya ini Mbak, punya aplikasi kasir itu ya. Di masa pandemi awal-awal kemarin mungkin jalan 1 bulan 2 bulan. Ini yang cukup menarik dari frozen ya. Frozen food? Ya, frozen food ya. Yang basis IT itu permintaannya yang lainnya turun 50%, dia naik 123%. Basicnya adalah basic IT, jadi antar tadi. Itulah makanya kami saat ini kami gerakkan ekonomi kerakyatan. Jadi pasar-pasar rakyat kami itu sudah 10 pasar, kami replika menjadi 16 pasar dari 26 pasar yang sudah pakai barcode, pakai kris. Itu peningkatan angka tersebut diserapannya adalah di sekitar Kota Malang saja atau juga keluar nih Pak? Permintaan dari luar juga ternyata? Ada dari luar juga. Kalau Kria keluar. Kalau saya kira mungkin siap saji tidak. Kalau dari Kria ini kemarin kan saya mulai membuka dari sektor Kria itu ada yang ngirim juga ke Malaysia. Ya. Bagaimana meningkatkan kemampuan dan awareness begitu ya masyarakat UMKM friendly dengan daring? Ini kan biasanya online kan agak-agak biasanya ketemu muka kok tatap muka begitu ya, semua sekarang dialihkan dengan daring atau online. Ini seperti apa nih Pak? Ini terobosan juga nih Pak Wali Kota. Alhamdulillah tadi saya sampaikan bahwa Kota Malang itu mahasiswanya lebih dari 15.000. Mereka yang membawa itu berarti ya? 500.000 ya, itu terjadi asimilasi. Jadi ini yang hemat saya itu bagus, asimilasi teknologi. Maka peran kami adalah bagaimana membangun pentahelik itu. Jadi kita asalnya mempelajari Mbak Maria melajari bagaimana pakai ngupload itu, bagaimana memasarkan ya, pakai e-commerce itu bagaimana keuntungan dan kerugiannya, harus buka rekening dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah. Jadi kemarin ini terbangun dengan bagus. Orang usia 60 tahun itu dia sudah bisa mempublish telurnya, harus jual sayurnya. Itu luar biasa kan artinya. Dan ini bergerak alhamdulillah dengan bagus. Dan bahkan gini, masa pandemi ini ada salah satu fenomena yang luar biasa. Ada satu RW itu, dah kamu jual apa? Ya, ada yang jual telur. Ya, saya tak jual minyak, jual apa? LPG ya. Yang satunya jual beras, yang satunya jual minyak. Ini dia terjadi perputaran uang di tingkat itu. Tapi semuanya Pak kayak gini loh. Sayur kenapa kok harus orang ini? Ini jelas Pak, orang ini nanti bisa menjaga, nanti khawatir ada transmisi barang. Betul. Maka yakin di RW itu adalah salah satu RW di wilayah RW Kelurahan Merjosari itu terjadi gitu. Dan itu lagi diviralkan. Akhirnya ekonomi di sini berjalan, tidak mikirkan dari luar atau bagaimana. Pokoknya pagi dia nyiapkan, oh ini berasnya harganya juga bisa bersaing. Ya. Ini terjadi di Kota Malang. Ini luar biasanya. Sangat luar biasa begitu ya. Ini kabar baik di tengah kondisi pandemi begitu yang masih uncertainty, yang masih belum tahu kapan selesainya. Tetapi ada kabar yang begitu baik begitu ya dari kota kecil begitu di Jawa Timur. Sebetulnya kita bisa, makanya kita enggak usah susah ya. Kita bisa kalau kita mau
dan kita punya keyakinan tadi. Nah, seperti apa membangun itu, Pak Wali Kota, nanti kita lanjutkan kembali karena walaupun tinggal sedikit gitu ya di tahun 2020 masih panjang lagi PR-nya sebenarnya ya di tahun depan. Kita sambung nanti usai jeda. Jangan kemana-mana, kami masih akan ngobrol bersama dengan Wali Kota Malang Sutiaji. Tetap bersama kami di Closing Bell. Anda kembali menyaksikan Closing Bell dan kami lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Wali Kota Malang Sutiaji. Ini seru sekali begitu ya karena ada kabar baik. Saya senang sekali karena hampir setahun ini saya membawakan acara kabarnya nggak ada yang baik. Pak Sutiaji datang begitu ya dengan informasi yang sangat baik. Nah kalau kita lihat ini kan ada beberapa data-data pertumbuhan ya di data Juli ini 2020. Ada perdagangan yang naik, pengolahan naik, kredit rumah tinggal juga naik ya, konstruksi naik. Tidak ada tergambar daya beli yang surut ternyata kalau di sana ya. Seperti apa sih Pak, apa ya informasi realnya begitu ya? Apakah memang sangat baik ataukah memang karena ya itu tadi tingkat kesadaran tinggi sehingga memberikan dampak yang baik terhadap keseluruhan sektor termasuk daya beli? Ya, awal-awal kami cemas, Mbak. Dan kecemasan seperti saya kan ini adalah replika dari kecemasan masyarakat awalnya. Gimana caranya itu membangkitkan tuh. Tapi alhamdulillah pelan tapi pasti kita tidak mungkin lah Tuhan berikan ujian itu tidak ada penyelesaiannya ya. Ini yang kami kuatkan terus menerus. Akhirnya masyarakat sudah mulai ada kesadaran ya bahwa di perdagangan itu ya di lapak-lapak semua itu begitu saya pakai rapid massal, swab massal, rata-rata mereka malah zero terpapar. Artinya mereka tingkat disiplin mereka tinggi. Tinggal bagaimana mereka yang datang. Nah, ini yang modal bagi kami. Udah, oke, ayo maju ya. Nah, alhamdulillah mereka terbangun dengan baik dan cukup menggembirakan di akhir-akhir memang cukup menggembirakan. Saya dengan teman-teman tim ahli saya coba dianalisa sektor apa dan bahkan kami mungkin tidak tahu daerah lain yang berani kemarin langsung saya buat tim recovery ekonomi terdiri dari banyak dari ada pengusaha dan lain semuanya. Apakah kebijakan pusat itu bisa diakses oleh daerah? Nah, tim-tim itu yang kami kuatkan yang sehingga harapannya ini bisa apa ya gayung bersambut niat baik dari pemerintah pusat ya daerah pasar ya percuma seperti kredit ya. Kita digerocok ini tapi sini pasar enggak jalankan enggak. Jadi kita ciptakan pasar itu, kita kuatkan dan alhamdulillah bahkan di Oktober 28 Oktober ke depan kami akan menggelar produk-produk UMKM ada kalau sudah enggak salah sudah ada pesertanya, sudah terverifikasi pesertanya luar biasa kemarin. Itu ada 300-an peserta akan kita buka dan UMKM berarti ya UMKM tapi dia tidak di sana tidak bisa beli langsung Mbak tapi sudah pakai daring semua jadi belinya sudah pakai kris itu ya terus dianya lihat pakai ini foto di market itu terus belanja beli, di situ ya, belanja gitu ya itu bayarnya ini semuanya pakai gitu penjaganya dia tidak menjaga di situ tapi dijaga di rumah masing-masing. Ini insya Allah tanggal 28 dan itu sudah kita verifikasi. Artinya kondisi ini membangkitkan kita bahwa agama yang saya yakini pernah ada tesanya gini Mbak. Kamu hidup sesuai dengan zaman yang kamu lakukan saat ini. Dan saat ini kita masa COVID ya kita harus pandai-pandai bagaimana COVID ini situasi yang segini kita masih bisa bertahan hidup dan kita bisa malah kita bisa hidup yang lebih bagus kan itu. Nah ini kita kuatkan terus-menerus. Jadi aman untuk berkunjung ke Kota Malang sekarang, Pak Wali Kota, apakah sudah terbuka begitu untuk para pendatang? Insya Allah, tetap tapi kami tetap protokol COVID tetap pakai ya. Jadi kami kemarin sempat tidak yakin, bener enggak sih ini, kok publishnya sekian gitu loh. Akhirnya saya kan sampai saya menghadirkan yang namanya jasa marga Mbak. Saya lihat mobil yang datang dari daerah yang lewat tol itu
ternyata kemarin udah 80 sampai 80%. Oh, udah cukup Ketika tinggi. pandemi awal pendapatannya hanya 54 juta. Tapi saat ini sudah masuk 900 juta. Ya, sampai 1 miliar per hari dari tol Pandaan Malang saja. Itu artinya berarti orang datang menghadiri sini kan sudah mobilitasnya kan sudah semakin tinggi. Terus kita lihat grafik terpapar. Nah, mestinya ya logikanya begitu banyak orang masuk sini kan konsekuensinya orang terpaparnya kan semakin tinggi. Betul. Tapi ini alhamdulillah kok semakin terpantau. Berarti kesadaran masyarakat ini semakin tinggi dan pernah kami survei Mbak. Kamu mati karena COVID atau mati karena kelaparan? Dia milih matinya kan lebih baik kami mati karena COVID ketimbang mati karena kelaparan. 64% dia mati karena COVID. Jadi dia berani keluar daripada saya mati karena kelaparan. Artinya bahwa kita harus apa yang disampaikan Pak Presiden antara gas dan rem ini harus kita kuatkan. Jadi kami selaku kepala daerah bagaimana kapan saya harus gas ya supaya ekonomi kita bisa jalan, tapi kapan kami harus ngerem supaya penyebaran COVID bisa terpantau dengan baik. Ini terus menerus akan kami lakukan. Dari pemerintah pusat sendiri kan segala macam stimulusnya sudah sangat baik sekali ya untuk Indonesia sampai ke akar rumput gitu ya, grassroots semuanya dapat. Seperti apa yang dijaga juga nih Pak Wali Kota, sinkronitas begitu ya dengan apa yang disiapkan pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah begitu agar selaras karena kan ujung-ujungnya buat rakyat. Nah sejauh ini seperti apa nih sampai dengan bulan 10 ini begitu ya, apakah berjalan baik ataukah seperti kita apa? Kita lihat Mbak, jadi BLT itu kenapa saya walaupun BLT dari pusat dan daerah kami kan tetap pakainya bulanan. Tidak boleh dicairkan 3 bulan sekali. Ya, kenapa? Ini biar yang namanya masyarakat kita jangan sampai euforia ketika dia buat banyak uang nih. Ini kan akan menjaga kontinuitas pertumbuhan ekonomi kita. Jadi beli makanan-makanan pokok untuk kebutuhan hidupnya, mana yang sekunder itu kita kesampingkan ya. Ini artinya nanti kan bisa menjadi ini untuk belanja masyarakat kita. Nah, berkaitan dengan masalah belanja modal ya, dari teman-teman ya. Saya asumsi saya gampang aja kok Mbak ya. APBN ya yang digerojokan ke daerah atau belanja daerah kami 3 daerah aja. Kota Malang, Kabupaten Malang dengan Kota Batu ini tidak kurang dari ada 6 triliun yang APBD-nya aja. Yang berputar ya APBD-nya. Belum lagi nanti ini vertikal, instansi vertikal. Saya kira ini perputaran uang kan luar biasa. Lah, ini aja kalau kita bisa mampu melihat pasar ya. Teman-teman kemarin dari UMKM coba saya paparkan ini loh. Ya, basicnya gini, bla 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 saya sampaikan. Terus Kota Malang ini yang melek IT sekian ya, kurang lebih adalah 73% dan hampir rata-rata itu terdistribusi kepada semua warga. Artinya bahwa setiap kakak pasti ada yang punya melek IT. Ini pasar. Betul. Ya, ketika kita melek IT pasar, tidak ada pantangan COVID ini. Kamu bisa menjajakan itu kepada semuanya. Masa basicnya adalah basic e-commerce itu yang kita kuatkan. Ya. Karena apa? Yang melek IT sekian, tidak usah banyak-banyak ngambil aja 30% dari 73% tadi. Udah berapa? Ya, ini yang kami kuatkan dan alhamdulillah sekarang benar-benar di jalan. Oh iya gitu. Berarti akan lebih teknologi sekali ke depan tampaknya ini Kota Malang yang disiapkan oleh Pak Wali Kota. Ya karena kita masih ini imat saya itu kok pembelajaran ya. Kita masuk pada Malang 4.0 itu bukan hanya wacana. Ini loh, ya, kita dituntut oleh situasi, mau nggak mau kita harus demikian. Maka ke depan yang saya kira menjadi primadona kan ekonomi kreatif ya. Ya ini betul. Yang menjadi akan menguatkan, tapi kami akan mengangkat memang UMKM dan insya Allah UMKM itu kan tahan Mbak, sudah tahan pukul lah. Karena basicnya adalah basic rakyat, perputaran uang dari rakyat untuk ke rakyat, sehingga kami di kami kan ada yang namanya 6 kebijakan, salah satunya adalah Malpro itu, Malang Pro terhadap produk lokal. Jadi kami utamakan adalah produk-produk lokal yang akan kami kuatkan sehingga pertumbuhan sektor real nanti tetap bisa jalan ini. Seperti apa ke depannya untuk menggenjot ini? Karena kan memang yang kita harapkan adalah UMKM lebih masif lagi. Kalau kita lihat di krisis tahun 2008 atau 98 kan itu UMKM yang paling kuat justru. Kalau sekarang kan nyerangnya ke UMKM justru yang sangat repot. Nah, seperti apa kira-kira akan dimaksimalkan lagi nih Pak Wali Kota? Apalagi kita masih ada 3 bulan lagi gitu ya.
Justru di saat kondisi seperti ini harusnya lebih disiplin, lebih ketat lagi, seharusnya Ya, jangan sampai kecolongan gitu kan, apalagi ya. sudah ada data dan angka serta fakta yang juga sangat baik dari Kota Malang. Kami lakukan pentahelik, Mbak. Jadi keterbatasan ASN kami ya, maka kami harus menggandeng para akademisi dan pembisnis ya. Bagaimana UMKM tadi ya dan komunitas ya. UMKM tadi kita sudah punya catatan, ada berapa ribu UMKM yang sudah terbangun di kami, 19.000 UMKM yang kita ada ya skala yang masih mikro ya, ada yang kecil ya, ada menengah, ini saling gayung bersambut satu. Yang kedua, tentu yang kita hadapi tidak sama di tahun 98, Mbak. Iya betul. Ya, pasar juga tidak sama, maka harus ada literasi. Ya, UMKM kami ini ketika kerjasama dengan perguruan tinggi, bagaimana proses produksinya dia sekarang sudah harus masuk pada teknologi. Harapannya kalau UMKM sudah masuk ke sana ya, mohon maaf, insya Allah kan tidak ada high cost ya, low cost, tapi high teknologi. Karena udah masuk Low cost, high teknologi. high teknologi dan high quality ya. Harapannya kan, nah kenapa kalau saya menguatkan high quality, karena pasar kita kan semakin hari kompetisinya kuat, semakin ini. Jadi walaupun produk UMKM, tapi kualitasnya kita bisa bersaing dengan produk-produk perusahaan besar kan itu ya. Nah ini harus kita kuatkan. Ketika kita hanya ngomong harus kuat, tapi tidak ada action secara langsung, dan kita tidak mau berbicara ini pasar mintanya ya, satu. Yang kedua, kami sekarang lagi membangun, Mbak. Jadi ada yang namanya BUMD yang nanti mengakomodir, karena kami harus mengatakan ada UMKM dia tidak punya basic, dia seorang pembisnis ya, dia hanya produksi dan produk-produk, maka nanti akan kita kuatkan itu. Jadi kami yang packagingnya ya kami beli ya, terus nanti akan kami pasar. Pasar adalah urusan negara, urusan kami, karena kami punya channeling, karena kami punya kekuatan, sehingga ini nanti kuat tetap. Jadi kamu produk, kami nanti akan menjual. Karena kalau persoalan sekarang kan bukan hanya karena modal saja, pasar juga Channel harus, juga, iya. betul. Jadi kita mungkin hanya bikin saja ya produk doang, tapi pasar tidak akan tidak mungkin itu. Jadi antara produk dan pasar ini harus balance. Bagaimana caranya strategi mempertahankan produk dan juga pasar? Kita tahu kan bahwa pemerintah sekarang ke depan nih lagi mau tarik investasi dari luar gitu ya. Investor asing bisa lihat Indonesia dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan, apalagi sekarang begitu ya. Produk lokal harus bisa bersaing dan berkompetisi, atau mungkin bisa bekerja sama justru malah ya. Seterbuka apa Kota Malang begitu ya, dengan kesiapan mungkin nanti ada penanaman modal asing, PMA, atau penanaman modal dalam negeri yang melirik Kota Malang sebagai salah satu yang sangat potensial, karena memang sangat potensial dari dulu Pak Wali Kota. Kita sudah memulai, Mbak. Jadi kita terbuka aja. Jadi UMKM mana yang bisa masuk kepada pasar dan lain sebagainya, ini kita lakukan, dan itu kompetitif ya. Jadi udah kita kurasi ya. Ini yang boleh masuk, ini yang tidak boleh masuk. Kalau yang kemarin ingin masuk, bahkan kemarin kami bawa UMKM itu B2B, Mbak, dengan buyer ya, mana-mana yang kurang, sehingga ini nanti mengangkat yang bawah, dan ini kompetisinya alhamdulillah jalan. Jadi kita juga tidak bisa menutup mata ya. Persoalan kita semakin hari semakin, persaingan kita akan semakin kuat ya. Maka mau nggak mau ya, SDM di kami berkaitan dengan UMKM harus dikuatkan. Satu adalah literasi mereka harus terus-menerus mau inovasi dan inovasi ya. Yang kedua adalah connecting. Jangan sampai antara satu dengan lainnya saling memotong ya. Ini yang menjadi kekuatan. Jadi paradigma yang dulu dengan sekarang saya kira mungkin harus dirubah ya. Kalau dulu kan ini setiap sama itu kan musuh, tapi ini kan menjadi sebuah kekuatan ya. Dan yang ketiga saya kira kolaborasi kami ini harus hadir di tengah-tengah kehidupan para UMKM. Nah, kami sudah memulai kemarin dengan retail modern, Mbak. Jadi retail modern ini kami minta, you boleh ya, kami izinkan dengan catatan sekian persen harus pakai produk-produk UMKM. Dan UMKM pun juga kami list, yang bisa itu yang masuk yang mana. Kami tidak mau merugikan para investor juga.
Jadi kita harus fair lah ya. Persaingannya ada juga berarti di dalam negeri juga ya. Nah, jadi kita harus fair lah. Kita enggak mau dari mana dia harus kita monopoli harus, tapi produknya tidak laku di pasar kan ya kasihan juga ya. Dan investor nanti mungkin pertama aja menanamkan sekian itu kan balik kucing ya. Ya dengan aturan itu ya kita harus fair lah. Kita didik dan itu juga menguntungkan pada masyarakat kita. Sisi lain ini juga ada barter keuntungan lah saya kira itu. Pak, sedikit mungkin visi untuk Kota Malang begitu ya, ke depan akan seperti apa? Kita berharap pandemi segera berlalu begitu ya, tetapi kan life must go on dan itu yang sudah terjadi juga di Kota Malang begitu ya. Seperti apa Pak Wali Kota ini menyambut 2021? Saya itu tidak sengaja Mbak, dulu punya tagline saya dari Malang untuk Indonesia dan dunia itu. Karena Malang itu punya kekuatan salam satu jiwanya. Jadi sana kan ada salam satu jiwa Arema. Jadi Arema itu tidak memandang ya, dia ada bendera apapun ya, agama apapun, ras apapun ya, tapi kita adalah merah putih. Itu yang kita kuatkan Mbak. Merah itu ada pada diri manusia. Jadi kemauan itu kan merah, saya simbolkan merah itu adalah kemauan, semangat ya. Jadi ada pada jiwa manusia, setiap manusia itu punya semangat. Dan yang kedua putihnya itu ya karena kita punya nurani ya. Jadi ini yang menjadi kekuatan emosional kita ya, bahwa kita harus bergerak terus ya, semangat kita harus luar biasa, tapi niatan kita adalah baik. Bahwa kita hidup tidak selamanya, hidup kita tidak tahu kapan kita mau diambil oleh yang kuasa, ya harapannya di dunia ini adalah untuk menanam kebaikan. Amin. Ya, ini yang menjadi komitmen ke depan. Saya kira semangat merah putih ini yang harus membara dan harus kita implementasikan. Maka dari Malang untuk Indonesia dan dunia, karena apa? Inilah yang harus kita kuatkan. Semangat, tetap semangat. Baik. Tidak ada Tuhan membuat kejadian ini, pasti nanti akan ada akhirnya. Pasti. Dan ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Terima kasih banyak Pak Setiadi, Wali Kota Malang sudah memberikan kabar baik melalui layar CNBC Indonesia. Terima kasih dan sukses juga ke depannya begitu ya. Salam untuk teman-teman warga Malang dan semangat terus begitu ya, apalagi tercermin dari Pak Setiadi. Terima kasih sekali lagi. Dan massa yang melakukan aksi unjuk rasa ini menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di Simpang Harmoni, Jakarta Pusat dekat dengan Istana Negara ricuh. Kami sampaikan informasi hanya di Closing Bell.